Di awal film kita diperlihatkan dengan tulisan yang berbunyi Ellen Taylor telah meninggal karena penyakit menaun di rumah putrinya yang bernama Annie pada tanggal 3 Februari 2018 dan bla 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 bla. Kalian baca sendirilah, gak bisa bahasa Inggris. Ya udah, nggak apa-apa, tidak terlalu penting juga. Lalu scene diperlihatkan dengan seekor bapak-bapak yang bernama Steve yang sedang membangunkan anak pertamanya. Si anak pertama bernama Peter. Lalu Steve membangunkan anak keduanya yang bernama Charlie. Charlie, yes papa. Tak lama setelah itu mereka bergegas untuk menghadiri pemakaman neneknya yang bernama Ellen. Scene langsung diperlihatkan ke dalam gereja, yang dimana ibu mereka yang bernama Annie sedang berbicara di atas mimbar tentang kebaikan neneknya yang sudah turu selamanya. Setelah itu, mereka sekeluarga pulang ke rumah mereka. Annie bekerja sebagai pembuat miniatur bangunan, dan Annie ini sering sekali membuat miniatur tentang kehidupan keluarganya. Saat di ruang kerja, Annie yang mematikan lampu tak sengaja menemukan kardus berisi barang-barang peninggalan ibunya, dan ternyata Annie menemukan buku spiritual. Di awal buku, Annie menemukan catatan yang bertuliskan untuk anakku yang tersayang Annie. Maaf atas segala hal yang tidak bisa kukatakan kepadamu. Kumohon jangan membenci ibumu dan cobalah untuk tidak bersedih atas kematian ibumu. Kau akan melihat pada akhirnya semua akan mendapatkan pengorbanan. Kita akan mendapatkan ganjarannya. Salam cinta ibu. Setelah membacanya, Annie lantas menyimpan buku tersebut ke dalam kardusnya kembali. Namun ketika Annie akan meninggalkan ruangan itu dan akan mematikan lampu, Annie tiba-tiba melihat bayangan almarhum ibunya berada di pojok ruangan. Oh, so crispy man. Singkat cerita, di keesokan harinya kita diperlihatkan dengan Charlie yang sedang belajar di sekolahnya. Namun tiba-tiba kalian harus lihat sendiri. Ya, sebatang burung menabrakkan dirinya ke jendela kaca. Dan ketika jam istirahat dimulai, Charlie menghampiri burung tersebut dan memotong kepalanya dan memasukkannya ke dalam saku jaketnya. Saat Charlie ingin pergi, tak sengaja Charlie melihat seekor manusia asing yang melambaikan tangan kepadanya. Di belahan bumi Tuhan lainnya, kita diperlihatkan dengan Annie yang sedang berada di rumah. Lantas melihat pintu kamar ibunya terbuka, Annie pun mengeceknya. Dia melihat sebuah gambar segitiga berada di lantai kamar ibunya. Mengetahui itu, Steve pun langsung mengunci pintu kamarnya. Ini adalah contoh suami yang baik, langsung gercep. Tak lama setelah itu, Annie mengatakan pada Steve suaminya bahwa dia akan pergi ke bioskop. Tapi pada faktanya Annie tidak pergi ke bioskop. Sungguh istri yang nurjana. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, Annie malah mendatangi perkumpulan grup yang berisi orang-orang yang ingin berbagi tentang masalah mereka masing-masing. Tibalah giliran Annie bercerita. Ia langsung curhat panjang lebar tentang semuanya. Singkat cerita lagi, diperlihatkan Peter yang mendapatkan undangan pesta dari temannya. Di sini Peter berbohong kepada ibunya bahwa dia akan menghadiri acara bakar-bakar di sekolah, dan Peter juga ingin meminjam mobil ibunya. Dengan berat hati, ibunya pun memberikan izin kepadanya dengan syarat Charlie harus ikut ke dalam pesta tersebut. Singkat cerita, mereka berdua pun OTW menuju pesta. Di dalam pesta, tak sengaja Charlie memakan kue yang mengandung kandungan kacang. Charlie lantas mengeluh kepada kakaknya bahwa tenggorokannya sakit dan merasa sesak nafas. Ternyata Charlie memiliki alergi terhadap kacang. Di sini Peter pun panik dan memutuskan untuk membawa Carly ke rumah sakit. Di belakang, Carly meronta-ronta kesakitan. Mengetahui itu, Peter pun semakin panik dan menaikkan kecepatan mobilnya secara membabi buta. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada sebuah rusa yang turun di tengah jalan. Refleks Peter pun membelokkan mobilnya hingga ke tepi jalan. Naas bagi Charlie, dirinya sedang mengeluarkan kepalanya dikarenakan sesak nafas tadi, dan inilah yang terjadi. Dikarenakan panik dan sangat merasa bersalah, Peter langsung pulang saat itu juga. Sesampainya di rumah, Peter langsung dihantui dengan rasa bersalah yang teramat dalam.
setelah menyebabkan adiknya meningsoi dengan sangat mengenaskan. Annie kemudian merasa shock setelah mengetahui bahwa Charlie meningsoi dengan kelapa putus dan belum ditemukan. Di suatu hari setelah kejadian yang mengenaskan itu, Annie membuat miniatur yang menggambarkan insiden naas tersebut. Mengetahui itu, Steve pun auto ngamuk karena itu bukan kesalahan mutlak dari Peter. Oh no? No, it's a neutral view of the accident. Setelah dua kejadian dahsyat yang menimpa Annie tampaknya sedikit tidak waras. Saat Annie sedang berbelanja peralatan furnitur, Annie bertemu seekor wanita bernama Johan yang merupakan temannya dari grup bercerita yang dia ikuti. Di sini ada sedikit perbincangan antara mereka berdua. Johan mengatakan bahwa dirinya bisa memanggil arwah dari orang yang telah wafat. Mendengar cerita Johan ini, Annie merasa aneh dan menganggap bahwa Johan stres. Namun Johan kekeh meyakinkan Annie hingga Annie mau ikut ke apartemen miliknya. Sesampainya di apartemen, Johan melakukan ritual untuk memanggil arwah cucunya guna meyakinkan Annie. Kemudian inilah yang terjadi. Ya, Johan berhasil melakukannya, memanggil cucu yang telah meninggoy. Setelah melihat kejadian tersebut, Annie merasa percaya dan bergegas pulang karena merasa ketakutan. Sesampainya di rumah, Annie malah kepikiran tentang ritual yang tadi dilakukannya bersama Johan. Beberapa saat kemudian, Annie menemukan segerombolan semut yang banyak sekali. Annie lalu mengikuti semut itu dan mendapati kepala anaknya Peter yang dipenuhi dengan semut yang banyak sekali mengerubunginya. Ya, itu hanyalah mimpi. Lepas bangun dari tidurnya, lalu Annie mengajak Steve dan Peter untuk melakukan ritual mandiri tanpa ilmu dengan tujuan memanggil arwah Charlie. Terlihat ritual itu pun berhasil dan Charlie memasuki tubuh ibunya. Merasa aneh, Steve menyiram Annie dengan air dan arwah Charlie keluar dalam tubuh istrinya. Setelah ritual tersebut, Peter lantas selalu berhalusinasi dengan sekelilingnya. Di sekolah saat Peter melihat kaca, dia melihat bayangan dirinya seperti tersenyum ke arahnya. Di dalam rumah, Amy melihat buku gambar yang bergerak sendiri seperti menggambar sesuatu. Sepertinya ini adalah ulah dari arwah Charlie yang tempo hari mereka panggil melalui ritual. Di malam harinya saat Peter hendak tidur, dia melihat bayangan Charlie berada di dalam kamarnya. Tiba-tiba dia dicekik oleh seseorang dan saat tersadar Peter menuduh ibunya. Annie di sini berusaha menjelaskannya kepada Peter bahwa Peter berteriak dan lantas Annie menuju ke kamarnya. Sesuatu hal aneh kemudian terjadi saat Annie berusaha membakar buku yang berada di kamar Charlie. Saat buku itu terbakar, lengan Annie pun ikut terbakar seolah ada ikatan antara buku itu dan Annie. Setelah kejadian aneh yang menimpa keluarganya, Annie kemudian bergegas mendatangi apartemen Johan. Dan Annie menemukan di atas meja Johan terdapat foto Peter yang dikelilingi lilin dan sebuah lambang segitiga. Juga sebuah mainan yang dibuat Charlie. Lalu scene diperlihatkan dengan Peter yang sedang melamun di halaman sekolah. Kemudian Peter melihat Johan meneriakinya dengan kata-kata yang sangat aneh. Sepertinya kata-kata Johan ini adalah sebuah mantra untuk menyantet Peter. Menyantet Peter. Di waktu yang sama saat Annie berada di apartemen milik Johan, dia menemukan kejanggalan setelah melihat keset yang berada di sana. Annie lalu bergegas pergi ke rumahnya dan memeriksa kardus barang milik ibunya. Lalu Annie menemukan keset-keset yang bertuliskan nama-nama keluarganya. Setelah itu, Annie kemudian memeriksa buku ibunya dan dia menemukan sebuah fakta bahwa buku itu adalah sebatang buku ritual. Annie di sini juga memeriksa foto-foto dan menemukan foto Johan dan ibunya. Setelah menganalisis, Annie lantas menyimpulkan bahwa semua ritual yang dilakukan itu adalah sebuah ritual kekayaan dan keluarganya lah yang menjadi tumbal dari ritual tersebut. Siang harinya, Steve mendapatkan email yang mengabarkan bahwa makamnya Charlie telah dirusak dan jasadnya dicuri. Beberapa saat kemudian, Annie menemukan jasad Charlie yang telah berada di loteng yang dimana semasa hidupnya Charlie sering tidur di sana.
Di dalam loteng itu juga Annie menemukan lambang-lambang aneh yang berada di dinding loteng. Di sisi lain, saat Peter sedang sekolah, tiba-tiba dia dirasuki oleh arwah yang membuat Peter membenturkan wajahnya di meja, dan kemungkinan itu arwah dari Charlie. Peter lantas dijemput oleh ayahnya dan Annie kemudian memberitahu Steve jasad Charlie yang berada di atas loteng. Mereka berdua kemudian bertengkar dan Steve menuduh Annie yang telah membawa jasad anaknya dari makam. Annie di sini berusaha menjelaskan pada Steve bahwa keluarganya telah dikutuk oleh ibunya sendiri, dan dia juga memperlihatkan buku milik Charlie yang terdapat gambar mereka sekeluarga. Annie juga mengatakan bahwa jika buku itu dibakar maka Annie juga akan ikut terbakar. Steve pun tidak percaya atas ucapan istrinya dan malah menuduhnya stres. Lalu Annie melemparkannya untuk membuktikan ucapannya. Dan ternyata yang terbakar bukan Annie melainkan Steve. Aneh, gue juga bingung. Peter yang sudah tersadar lantas dia mencari orang tuanya dan dia mendapati bahwa ayahnya telah tewas di dalam rumah. Peter lalu melihat seonggok pria tanpa busana berada di pojokan rumahnya. Sesaat kemudian ibunya datang dan berusaha menangkap Peter yang kemudian Peter bersembunyi di atas loteng. Namun Annie berusaha menangkap Peter dengan membuturkan kepalanya sendiri ke pintu loteng yang terkunci. Di atas loteng, Peter menemukan sebuah lilin yang di tengahnya terdapat foto dirinya. Saat Peter melihat di atas, dia melihat sesosok Annie yang menggorok lehernya sendiri. Karena ketakutan, Peter refleks mengetes kekuatan tubuhnya dengan meloncat dari atas, dan ternyata Peter malah turun selamanya. Beberapa saat kemudian terdapat sebuah cahaya yang masuk ke dalam tubuh Peter, dan akhirnya Peter hidup kembali. Peter yang terbangun lantas berjalan dan dia melihat jasad ibunya yang terbang masuk ke dalam rumah pohon. Dan Peter pun mengikuti jasad ibunya. Sesampainya di rumah pohon, Peter melihat ada beberapa orang yang menyembah patung dengan kepala adiknya, Charlie. Terlihat juga ada orang asing yang ikut menyembah patung tanpa busana. Setelah itu, Peter diberi mahkota dan dinobatkan menjadi Paimon Agung. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Bingung bukan? Sama. Awalnya saya nonton film ini bingung banget karena gak tahu arahnya mau kemana. Saya mikirnya ini film psikologis apa film horor sih? Dan ternyata kesimpulannya film ini ya sesuai judul, Hereditary, yang berarti turun-temurun. Yang dimana circle neneknya melakukan ritual untuk mendapatkan kekayaan, dan seperti ritual pada umumnya akan selalu ada efek samping yang sangat buruk. Dan dosanya juga besar, karena bersekutu dengan jin merupakan salah satu kabair, dosa besar. Dan di film ini dosa neneknya menyebabkan kesengsaraan bagi keturunannya. Hikmahnya tetaplah berbuat baik meskipun kebaikan itu belum kembali pada dirimu. Ingatlah saudaraku, bahwa kurma itu manis dan karma itu nyata. Masih bingung tentang film ini? Ya tonton aja sendiri. Terima kasih.